Kembali di Breaking News Kompas TV, petugas gabungan menyekat akses menuju lokasi terdampak guguran lava dan awan panas Gunung Semeru di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Penyekatan dilakukan untuk menjaga keamanan serta kelancaran penanganan di lokasi bencana. Atau instruksi Penyekatan akses menuju lokasi terdampak bencana Semeru dilakukan petugas dari Brimob dibantu warga di Jalan Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Setiap kendaraan yang melintas diperiksa untuk mengetahui kepentingan mereka. Bagi warga yang tidak berkepentingan diminta untuk balik arah. Penyekatan harus dilakukan setelah banyak warga yang datang ke lokasi terdampak hanya sekedar untuk melihat lokasi bencana. Hal ini mengganggu proses penanganan petugas. Penyekatan juga dilakukan untuk menjaga keamanan barang berharga milik warga yang masih belum bisa dipindahkan. Informasi paling akhir kita tanyakan jurnalis Kompas TV Abdurrahman yang saat ini berada di Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Oh, maksud kami di Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur, betul ya Abdurrahman. Saat ini Anda berada di sana. Kita ingin mengetahui aktivitas paling akhir Gunung Semeru hingga siang hari ini, Abdurrahman. Keterangan tim pos pantau Gunung Semeru, apakah masih ada potensi terjadinya guguran lava? Ya, Radi, saat ini saya berada di Desa Sumbermujur, ya, Kecamatan Candipuro, bukan berada di Desa Sumberwuluh. Lokasi ini cukup aman karena berada di sebelah timur daripada Gunung Semeru. Sementara untuk yang rawan sekali terhadap awan panas adalah di daerah Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Nah, untuk kondisi Gunung Semeru saat ini tertutup kabut. Dan sebelumnya sempat terjadi mendung yang begitu tebal dan saat ini sudah hilang, tinggal berkabut saja kondisi Gunung Semeru yang terpantau pada siang hari ini. Nah, sementara untuk data kegempaan masih tetap seperti tadi, yaitu terjadi gempa hembusan dan guguran sebanyak 3 kali dan 1 kali tektonik jauh. Nah, untuk berdasarkan informasi dari PVMBG sendiri bahwa saat ini Gunung Semeru masih belum terpantau awan panas guguran seperti 2 hari yang lalu yang terpantau 4 kali terjadi awan panas guguran. 2 hari ini memang tidak terpantau awan panas guguran di Gunung Semeru saat ini. Menurut petugas dari pos pantau, memang saat ini Gunung Semeru masih membentuk ataupun membangun kubah lava yang kemarin sudah terbawa longsor sehingga membentuk awan panas guguran yang cukup jauh dan menelan puluhan korban jiwa. Saat ini Gunung Semeru sedang membangun magma yang dari perut gunung saat ini sedang ke atas, dan hal itu bisa terlihat pada malam hari. Sinar api dan juga lelehan lava pijar terlihat di sana. Nah, proses ini tentu hal yang biasa pada Gunung Semeru, proses pembentukan kubah lava dan apakah ada potensi erupsi kembali ataupun terjadi awan panas guguran kembali, ini tentu masih dilakukan pemantauan oleh pos pantau Gunung Semeru. Sekarang melakukan ataupun memberikan tim dari tanggap darurat dari Bandung untuk melakukan pemantauan secara langsung, melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Saat ini masih tetap untuk rekomendasi masih 5 km dari puncak, tidak ada aktivitas warga di sekitar aliran lahar hujan Gunung Semeru, yakni di desa ataupun di Gunung Curah Koboan maksud saya. Begitu, Radi. Anda Abdurrahman, aktivitas Semeru saat ini cukup harus diwaspadai. Artinya warga jangan sama sekali coba-coba untuk mendekati Gunung Semeru karena aktivitas yang Anda jelaskan tadi cukup jelas bahwa Semeru ini masih sangat aktif dan sewaktu-waktu bisa kembali mengeluarkan guguran lava dan awan panas, semburan awan panas begitu. Lalu ingin saya ketahui, ini menarik sekali Anda mengatakan bahwa malam hari Semeru ini lebih aktif dibandingkan siang hari. Ada penjelasan soal ini? Ya memang pada malam hari karena terlihat jelas bahwa lelehan lava pada malam hari terlihat jelas ketika Gunung Semeru itu terlihat atau tidak ada mendung yang menutupi sehingga masyarakat itu bisa melihat secara langsung sinar api yang ada di puncak lelehan lava yang keluar dari lidah lava.
itu sangat-sangat ini merupakan hal biasa sebenarnya dari warga sekitar. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Lumajang, ini adalah hal yang biasa. Tapi kebiasaan itu bisa mengancam terhadap jiwa mereka. Nah, untuk itu kewaspadaan, sekali lagi kewaspadaan bagi mereka untuk warga untuk selalu meningkatkan ketika ada hujan dan lain sebagainya, harus meninggalkan tempat ataupun rumah mereka. Dan memang sulit diprediksi untuk Gunung Semeru ini karena memang secara kegempaan, pengamatan secara seismik memang hal yang biasa-biasa saja. Gempa-gempa lokal dan juga gempa-gempa dangkal maksud saya, sehingga itu sulit untuk diprediksi karena untuk sesuatu ataupun gunung berapi itu bisa meletus harus didahului oleh aktivitas kegempaan yang terus menerus, dan Gunung Semeru itu tidak punya selama sejarahnya jarang terjadi aktivitas kegempaan yang terus menerus yang nantinya membentuk ataupun menyebabkan letusan erupsi eksplosif seperti gunung-gunung yang lain. Ini adalah Gunung Semeru adalah letusannya efusif yang ini prosesnya adalah membangun kubah lava, dan ketika ada hujan itu ya. Abdurrahman, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi, audio yang Anda sajikan tadi terputus. Namun yang saya tangkap memang saat ini intinya Gunung Semeru masih sangat aktif dan diimbau untuk warga yang berada di radius kurang dari 7 km bahkan 11 km ini harus waspada sewaktu-waktu jika ada aktivitas yang lebih tinggi dari Gunung Semeru. Kita akan coba nanti menghubungi kembali Abdurrahman untuk mengetahui kondisi terkini warga yang terdampak Semeru. Abdurrahman, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, tadi saya mendengar penjelasan Anda soal aktivitas Gunung Semeru yang masih aktif. Namun kita ingin juga mengetahui soal warga yang terdampak Gunung Semeru, terutama yang berada di desa-desa yang sangat dekat dengan lereng Gunung Semeru. Kondisinya seperti apa saat ini? Untuk kondisi dari warga-warga yang terdampak, sekali lagi untuk wilayah-wilayah seperti di Curah Koboan, di Sumberbulu dan lain sebagainya, saat ini aktivitasnya semuanya diungsikan. Namun pada pagi hari itu sempat terjadi warga yang kembali ke rumah mereka untuk mengangkut barang-barang berharga mereka. Mereka harus kembali karena memang kondisi yang paling bagus untuk kembali mengambil barang-barang mereka adalah kondisi pada pagi hari ini. Pada pagi hari maksud saya. Karena pada pagi hari biasanya cuaca cukup cerah, tidak terjadi hujan sehingga memungkinkan dan tidak terlalu berefek kepada mereka untuk kembali kepada rumah mereka. Dan pantauan saya sejak pagi tadi memang banyak warga yang lalu lalang di belakang saya untuk mengambil barang-barang mereka. Karena sekali lagi untuk daerah Curah Kobokan ini dan dusun Akajar Kuning yang ada di desa Sumberbulu, saat ini memang sudah hancur, tidak bisa ditempati lagi dan harus dibawa barang-barang yang ada di rumah mereka itu. Ya. Begitu tadi. Baik. Abdurrahman, saya melihat visual yang saat ini tersaji di layar kaca Kompas TV, ada petugas kepolisian yang beradu mulut dengan warga. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada warga yang memaksa ingin memasuki wilayah yang masuk zona berbahaya atau seperti apa? Dan bagaimana upaya mitigasi dan pemahaman kepada warga-warga ini agar bisa mengerti bahwa saat ini Gunung Semeru masih berbahaya untuk didekati? Iya, betul sekali. Sejak pagi tadi memang aparat kepolisian itu melakukan pembatasan akses ke lokasi atau proses pencarian terhadap korban yang ada di Curah Kobokan. Oh ya, berarti saat ini masih banyak warga yang ingin memaksa ke sana ya, Pak? Ke sana untuk mengambil harta benda. Dan yang lebih keras lagi adalah warga yang hanya ingin melihat kondisi yang ada di sana dan hanya berselfie-selfie. Dan untuk itu aparat kepolisian saat ini memasang 3 lapis pengamanan di daerah tersebut atau akses menuju tersebut. Saat ini dari tim Samapta, Direktorat Samapta Polda Jatim sudah diterjunkan di sana dan juga dari Brimob Polda Jatim sudah diterjunkan, ada 3 lapis sehingga
orang-orang yang berkepentingan saja yang bisa masuk ke lokasi tersebut. Begitu, Radi. Baik, jadi mohon sekali lagi dipahami meskipun untuk warga ini sudah biasa seperti yang dikatakan oleh sejumlah warga lalu juga Bupati Lumajang sudah biasa, namun alam memang tidak bisa diprediksi, bisa sewaktu-waktu juga berubah dan memunculkan hal yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih Abdul Rahman melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur.